Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amanu billah. Hai orang beriman, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Isa, Injil. Taurat Musa, Isa, Injil. Ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jelas bahwa orang Islam percaya kepada Injil. Makanya nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya yang pantas tersinggung bukanlah orang Kristen, harusnya orang Islam. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Isa. Saya mau kasih gambaran. Ada orang kulit hitam, rambut keriting, hidungnya besar, kulitnya seperti salon ini, hitamnya. Tidak. Datang kepada bapak ibu, saudara-saudaraku dan mengaku, saya orang Cina. Saudara percaya nggak dia orang Cina? Tidak mungkin. Nah, begini. Yang kedua, dari Arab Saudi sampai di Pekalongan, masuk ke rumah-rumah Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang foto. Kenapa belum ada tukang foto? Karena zamannya masih kuno. Nah, kalau zaman Rasul masih kuno, bagaimana mungkin dengan Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Jawab itu semua pendeta saya sudah tanya. Apa dia bilang? Kami tetap beriman. Bukti kepalsuan ada. Nah, waktu saya masih pendeta, saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada nabi yang, ada ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada ini. Bukan tidak, ada palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Kebetulan kita ini satu bangsa, satu tanah air. Allahu Akbar. Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau sudah beriman kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Tujuan saya cuman itu. Kendati harus korban, habis kalau habis. Islam ditegakkan, anak mati, ditempatkan di tempat yang maha mulia. Apa yang mau dicari? Anak ketemu Pak Ketua DPRD, Pak Kiai, Pak Kapolres, saya ketemu di sana. Alhamdulillah. Wih, Assalamualaikum Pak Yahya. Oh, ternyata kita di Pekalongan sampai di surga sama-sama, men. Tapi yang tidak beriman, garis bawahi, Allah menghukum orang di neraka bukan karena berbuat dosa. Semua manusia di dunia ini baik kafirin maupun mukmin ada dosanya. Tapi Allah menempatkan manusia di neraka karena kafir, ingkar, mungkar terhadap Allah. Dan orang masuk surga bukan karena dia suci. Kesucian adalah milik daripada Allah semata. Orang masuk surga karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu Nabi Ibrahim datang, pengikutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Ibrahim Rasul Allah. Waktu Musa datang, pengikutnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, Musa Rasul Allah. Waktu Isa datang, Bani Israel mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Isa Rasul Allah. Waktu Nabi Muhammad datang, bukan kepada satu kaum,
Islam bukan agama orang Arab, di Jakarta sana justru banyak Arab bahlul. Banyak masih minum bir. Jadi waktu kejadian TKI di sana, saya banyak sekali SMS dari orang kafir dan teman-teman dulu waktu pendeta. Pak Yahya, itu kamu lihat di sana di Arab Saudi TKI dia aniaya. Oi, saya jawab, Islam tidak ada hubungannya dengan orang Arab. Islam itu adalah kesucian dari Allah yang kebetulan turun di tanah Arab. Nabi yang menerima kebenaran itu adalah kewarganegaraannya Arab. Andaikan turun di Pulau Jawa, maka Al-Quran dipakai dengan bahasa Jawa. Tidak rasional tuduhan Anda. Dan kalau begitu, di negara-negara manapun banyak yang terjadi. Bahkan lebih daripada penganiayaan di Arab. Tapi ketahuilah, yang melakukan itu adalah manusia. Semua orang berdosa. Nah, makanya saya mau sarankan bapak-bapak, makanya kerja. Jangan suruh istri pergi ke Arab. Bukan perintah Islam itu. Itu karena ente pemalas. Imali dunia karena kata Yesus abadan wa malaki rotika karena kata mutugodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Gampang kok dapat harta itu. Saya sendiri waktu masuk Islam jual-jual plastik begitu. Dari gaji puluhan juta. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Waktu sholat, jam sholat saya sholat. Karena saya tahu dengan kita menjalankan sholat, disitu mendapatkan banyak inspirasi ketenangan jiwa. Disitulah kesempatan kita memohon. Ya Allah, saya mau ujian. Ya Allah, saya mau kenaikan pangkat, UKP, usul kenaikan pangkat. Ya Allah, saya mau menangani masyarakat, terlalu banyak aspirasi yang mendesak. Ya Allah, saya akan pergi studi banding. Bukankah saya adalah umatmu ya Allah, yang beriman kepada, melimpahkanlah kekuatanmu ya Allah. Hamba sesungguhnya tidak mampu. La haula wala quwata illa billah. Lalu sikap robah. Silaturahmi al-rizqon. Bersilaturahmi dengan sama muslim, berbaik-baikan dengan sama muslim. Insya Allah pasti harta itu akan datang dengan tidak kita duga, tidak kita tahu, datang dengan sendiri. Saya sudah alamin, ada mualaf datang ke rumah saya, marga Sembiring, orang Batak. Ini rumahnya Pak Yahya, betul Pak, saya mualaf seperti Bapak. Oh, kenapa ente bilang anak mualaf? Saya bukan mualaf, saya sudah ulama. Saya bilang begitu. Masalahnya dia datang sama saya ini sudah dengan kopor. Inilah terkadang orang anggap mualaf-mualaf itu orang-orang yang hanya sembarang-sembarang. Datang masuk ke rumah saya coba. Sebegitu saya, kalau ada mualaf saya coba. Kenapa? Karena saya masuk Islam jam 11 siang, sebelum asar sudah masuk di memori saya itu Al-Fatihah. Bahkan saya ketemu penjual ikan 3 kali tidak menyebutkan namanya. Kecerdasannya minta ampun. Begitu saya disunat, dicari penjual ikan itu, tidak ketemu sampai hari ini. Saya tidak usah terlalu banyak masuk ke dalam, tapi dengan beliau ada satu ayat yang sampai saat ini dalam tempo 4 menit saya hafal tuh ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairan min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa rufiya bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hilang beliau. Istri saya ada di mobil. Dia sempat berapa kali usir. Saya heran, bajunya compang-camping, tapi parfumnya seperti pohon zaitun. Saya pernah cium Pak Kiai. Imam Yahudi pakai minyak zaitun itu saya pernah cium. Orang penjual ikan itu pakai. Dan sampai hari ini masih dengan saya. Saya yang tadinya penyakit gini-gini waktu pendeta, Parkinson. Saya belajar filsafat. Masuk Islam sembuh. Sehat sampai sekarang. Tidak pernah ada sakit. Berkendaraan keliling Indonesia. Kemarin saya baru pulang dari Lampung jam 8 malam, tadi malam jam 1 tiba di sini. Keliling Indonesia. Kenapa? Saya pikirkan, bukan pikirkan bagaimana saya ngumpul uang, bukan.
Tanyalah panitia. Begitu mereka telepon sama saya bilang jangan repot dengan saya. Saya punya majikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan cari-cari popularitas, saya berusaha. Terus terang, saya jual buku karena tidak dilarang di dalam Islam. Ini kemampuan, ini ilmu, tapi isi di dalamnya jangan diukur dengan nilai uang. Sudah banyak, sudah ribuan orang Kristen di Indonesia yang sudah saya Islamkan. Tanya, Nabi Muhammad tidak ada foto, kok Yesus ada foto. Foto siapa? Foto siapa? Oh, ternyata fotonya artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ, penderitaan Kristus. Artis William Steve. Tidak mungkin, pikir baik-baik, tidak mungkin itu Nabi Isa. Saking lemahnya teori Bible Kristen, maka dihadirkanlah simbol-simbol fisik. Manusia disiksa supaya apa? Nurani manusia runtuh. Dan di saat runtuh, disitulah fanatisme timbul. Kalau tidak mempan lagi, gereja punya strategi lain, lagu, nyanyian. Sudah, saya bekas pemimpin jadi tahu bagaimana supaya jemaat itu bertahan. Tapi ini adalah kebohongan. Di dunia, oke, karena menghormati sistem pemerintahan, sudah, iya saja. Tapi umat Islam yang bukan dari kafir jangan ikuti seperti saya. Saya mau katakan, yang mengerti rahasia negara pejabat negara, yang mengerti rahasia politik adalah politisi, yang mengerti rahasia memasak adalah koki, yang mengerti soal kafir adalah mantan kafir. Jangan ikuti. Ini bukan keras, bukan fanatis untuk mensupport supaya kita melakukan anarkisme. Bukan. Tujuan ini supaya kita mempertahankan Rasulullah SAW. Al-Islamu ya'lu walah yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Jadi jangan sampai direndahkan oleh sikap kita yang tidak Islami. Itu tuh. Kalau kita sudah yakin Islam benar, biar aja. Percaya sama saya, Islam mudah disalahkan. Kenapa? Karena kelemahan Muslim KTP. Tadi baru saya gunting rambut di Kapsalon situ, saya naik beca, ada tukang beca pipis nggak tanpa cebok. Tanya becak saya, "Hei, Mas, berhenti dulu. Balik, itu siapa? Dia agamanya apa?" "Sama-sama Pak, Islam." "Sini. Hei, Islam punya aturan main. Jangan pipis sembarangan. Ente kalau mau pipis harus cebok." Kenapa saya katakan begitu? Kami orang yang bergerak front terdepan, berjuang atas nama Islam. Jangan sampai al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kalau di Kristen saya keras mempertahankan argumen ketuhanan Yesus, sebaliknya sekarang saya lebih keras mempertahankan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam ini benar. Sedangkan di kafir saya keras, apalagi sekarang. Keras, tegas, itu yang diinginkan oleh Allah. Silakan orang tidak ingin, silakan. Banyak jalan bisa ditempuh dengan hukum. Saya tidak perlu pakai TPM, tim pengacara muslim. Tidak perlu. Yakin, kalau rizki, jodoh dan maut itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah belum kehendaki, tidak bisa terjadi. Saya jadi Islam, bisa memeluk, mengucapkan syahadat, bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Al-Quran cukup jelas. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai ruh, hai rohim, hai janin, kata Allah, katakanlah bahwa kami adalah Tuhan. Katakan, tanya sama orang-orang kafir itu, ente lahir dari kandungan ibu atau dari batu? Kalau lahir dari kandungan ibu berarti kamu dulu muslim, fitrah. Makanya dalam Islam tidak ada anak haram. Bukan main sucinya ajaran Islam. Jangan main-main, jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Wah, Pak Yahya ini mau tahu apa, dia cuma mualaf. Tunggu dulu. Saya sudah bilang dalam statement awal ceramah saya tadi, tidak ada manusia di Indonesia ini yang berani. Mungkin tadi Pak Wali Kota agak sudah dengar background saya, ini bekas pendeta, pasti menyinggung Kristen. Bukan disinggung, sindir saja begitu.
Tidak ada urusan saya dengan siapapun, tidak ada urusan. Tidak ada urusan dengan Pak Wali atau siapa, saya tidak ada urusan. Saya urusan dengan Allah. Alamat saya di Bandung, silakan. Banyak ancaman, tapi belum mati-mati juga. Banyak. Tidak perlu saya dibela-bela. Nggak. Bapak saya sebelum meninggal dunia ada pesan sama saya. Kamu kalau yakin dengan Islam, nah ini ada tentara. Bapak saya dulu di Korem, Pak. Ini Intel, lama 32 tahun Intel. Bapak saya katakan apa? Kalau kamu yakin Islam ini benar, jangan pakai kelompok. Di Indonesia ini mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kamu yakin, lepaskan dirimu hanya dengan sana, vertikal, kantek, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas, jangan bergabung dengan organisasi apapun. Harus korban, bukan jadi pahlawan. Kok kemarin ribut? Orang mau jadi pahlawan kok ribut? Belum tentu juga pahlawan kalau masuk surga. Iya kan? Kalau pahlawan orang kafir ya tetap neraka. Sudah mati menjadi pahlawan, mana dia tahu sudah bangkai. Allahu Akbar. Saya tidak ada yang saya rebut di dunia ini. Bagaimana kalau saya mati, anak istri saya mati, kami satu keluarga. Cuman istri saya itu yang agak ragu waktu pertama masuk Islam. Ada di mobil dia, ini bekas pendeta juga. Pak, kalau masuk Islam makan apa? Karena memang ini ibu-ibu di kepalanya ini uang semua. Bu, itu ada istri saya di mobil sana. Pertama dia ragu. Begitu kami di Jakarta susah, istri saya bilang apa sama saya? Apa saya bilang? Pikir dulu. Diserang saya. Karena dia takut, Bu, dia takut miskin. Dari tahun 98 saya sudah mau bersyahadat, nggak bisa karena belum diberi petunjuk. Ketika Allah memberi petunjuk, amin, semua jadi gelap. Saya masuk Islam. Harta saya hanya kain sarung 12 dan baju koko 6 biji. Saya berjanji di hadapan Allah, saya akan syiar Islam sampai akhir hidup saya. Saya tahu sejak berdirinya Islam sampai sekarang tetap diganggu oleh kafir. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita adalah orang-orang yang waras, kita orang-orang yang sadar. Sadarkanlah diri kita, jangan terpancing. Tadi saya katakan, orang-orang kafir itu anggaplah anak kecil. Dia tidak akan mampu mengalahkan Islam. Islam mudah disalahkan, tetapi sukar untuk dikalahkan. Pegang baik-baik. Mudah disalahkan karena memang sikap seorang muslim tidak Islami. Coba perhatikan yang tadi saya katakan, pipis di jalan tanpa cebok. Itu hanyalah berlaku bagi orang-orang yang bukan Islam, yang belum bertobat, yang belum bersyahadat. Itu Islam masuk WC ada ayatnya, mau sholat ada ayatnya, mau apa saja, bahkan mau tidur dengan istri ada ayatnya, mandi junub. Itulah sebabnya saya di UIN Malang kemarin waktu saya bikin tausiah di sana dan seminar, saya katakan bedah buku, saya katakan di UIN Malang, Islam itu agama para profesor. Jadi kalau orang lemah dan tidak bisa mengamalkan Islam secara sempurna, secara kafah, karena dia tidak mengerti isi Al-Quran, begitu. Lalu datang sempalan-sempalan yang mengaku Nabi, Ahmad Musadek. Itu siapa lagi yang di Jombang tuh pakai batu ajaib? Siapa itu namanya? Ponari. Digesek-gesek, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Digesek-gesek begini di ingus baru dia celup di dalam air. Itu bukan sembuh, Bu, justru tambah lumpuh. Tidak usah percaya dengan nabi-nabi kecuali nabi satu yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan hanya di Al-Quran, di kitab suci Kristen pun banyak sekali ayatnya. Kalau saya mengungkapkan semuanya terlalu panjang, waktu tidak cukup. Lagi pula saya harus berangkat malam ini karena besok malam saya jadwal di Jakarta. Ini jam 12, 7 jam ke sana. Mungkin besok siang baru saya tiba di Bandung. Saya hanya mohon kepada jemaah, doain saya. Kalau belum mati, saya akan pergi ke Madinah University. Saya akan belajar banyak tentang Al-Quran, insya Allah. Doain supaya saya bisa studi dengan baik.
Dan mudah-mudahan tidak keras seperti ini lagi kalau pulang dari sana. Ya namanya masih panas begitu kalau mobil masih baru. Maklumin saja. Bahasa saya juga, saya bukan ahli bahasa. Bahasa saya bahasa Al-Quran. Apa yang Al-Quran bilang saya sampaikan. Kebetulan masih banyak orang di Indonesia ini yang sembunyi-sembunyi. Iya, pakai bahasa-bahasa ilmiah yang membuat jamaah keruh, tidak paham. Nah saya, biar saya jadi korban, saya yang terus terang bicara. Ini Al-Quran bilang. Makanya masjid kan pakai toa. Gereja nggak pakai toa. Apa bedanya? Karena di masjid supaya Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Hayya ayunas. Ya ayuhaynas. Ya seluruh manusia. Jadi agama apapun dengar. Begitu. Kalau gereja nggak pakai toa. Karena di dalam memang omong kosong. Nah dari pendeta sampaikan ke majelis. Majelis ke jemaat. Jemaat tinggal gini-gini. Amin. Biar ke neraka amin terus. Di Islam nggak boleh. Di Islam Ustadz habis menerangkan ditanya. Begitu. Makanya saya ada bawa buku. Maksudnya buku ini. Silakan. Ada yang mau kritisi silakan. Nomor telepon rumah saya ada. Ada yang mau ajak debat juga. Atau ada yang mau aniaya silakan. Tunggu saya mau pulang ini. Sebut aja di jalan. Jangan harap saya akan takut kepada makhluk di dunia ini. Tidak. Di Manado saya mayoritas Kristen, saya ceramah begitu dan memang benar di antara Gorontalo Manado saya dicegat. Dicegat oleh 7 orang. Oke. Pukul mobil Taruna saya hancur. Nah, apa-apa saya tidak pernah bilang untuk panggil jamaah Islam, ayo kita gerom cari. No, jangan. Jangan. Sudah begitu risiko berdakwah. Jadilah sikap sebagaimana Nabi. Sudah. Kalau habis ya berarti kehendak Allah di situ. Ya. Kamu mati seperti Nabi Yahya dipancung oleh Herodes. Ya sudah mati. Kenapa? Tidak apa-apa. Bukan jadi pahlawan. Tidak ada pahlawan iman. Pahlawan iman itu cuma Rasulullah yang kita peringati saat ini. Kita hanya mencari nilai bagaimana kalau mati surganya langsung itu aja. Tidak usah mampir-mampir sini, mampir kanan, nggak perlu. Karena kalau mati kan langsung ditanya sama Kar. Lah baik ya Allah. Itu Muhammad Yahya mati. Muhammad Yahya mana ya Allah? Muhammad Yahya Waloni. Yang mana itu? Yang mantan kafir. Bagaimana ya Allah? Berapa pukulan? Jangan dipukul. Tempatkanlah dia di surga yang 10 kali lipat daripada dunia. Mengapa ya Allah? Karena di dunia dia itu memperjuangkan Islam. Nah, bukan seperti dipukul polisi. Aduh ampun Pak, di sini sudah patah Pak. Enggak, kalau malaikat hajar enggak bisa ampun-ampun. Pokoknya siksa kekal. Enggak ada vonis 10 tahun seperti Gayus 7 tahun enggak. Begini sudah bahasa saya. Namanya bekas kafir ya begini. Belum pintar, masih mau belajar. Insya Allah 5-10 tahun ke depan jika dipercayakan oleh jamaah, saya targetnya bukan cuma begini. Di Kristen saya doktor, di Islam harus profesor. Siapa tahu besok-besok sudah mulai pelan-pelan ceramah, bisa tafsir Al-Misbah seperti Prof. Quraisy Shihab, gitu, seperti Gus Dur. Tapi untuk masuk di politik sampai mati saya tidak. Kiai-kiai, ustadz-ustadz saya katakan, tidak usah berpolitik. Politik itu ada yang menanganinya. Sarjana politik. Kalau begitu tidak usah ada kampus ilmu politik. Kok kenapa kita ulama mau berpolitik? Tidak usah. Biar serahkan kepada generasi kita. Sarjana politik, sarjana ekonomi, sarjana hukum, mereka yang berpolitik. Kita ulama standarisasinya kebenaran.